Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kasihanilah kami. Karuniakan kami mencintai Engkau selamanya. Karena itulah mujizat yang tertinggi. Untuk itulah kami mau mendengarkan firman-Mu, supaya kami implementasikan, ku cinta Kau selamanya. Untuk itu lembutkanlah hati kami. Jangan ada bagian dalam diri kami mengadakan perlawanan terhadap kebenaran. Kalau ada kebenaran tidak cocok pada kami, bukan kebenaran yang berubah, melainkan kami yang berubah. Dan buat setiap kami suka berubah. Roh Kudus, Roh Penolong, mampukan kami. Karena kami memohon semua ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang keras. Amin, amin. Silakan duduk. Shalom. Ini kenapa baju merah-merah ini? Natal atau gongsi? Saudara yang kekasih, lagu-lagu tadi bagus sekali. Tapi tahu nggak Anda ibu-ibu, rata-rata orang menyanyikan lagu itu hanya sampai dimensi emosi. Nyambung nggak sih? Pasti nyambung lah. Orang Anda yang saya maksud. Tanggal berapa sekarang? Bisa nggak kita bohongi Tuhan? Siapa 21 hari ini masih malas baca Alkitab? Itu masalahnya. Mana pernah berbobot Anda berkata sekali Yesus, tetap Yesus, malas baca Alkitab? Itu kan hanya manipulasi emosi. Tolong tersinggung. Berarti belum mati rasa. Siapa yang masih sakit hati sama menantunya? Sekali Yesus tetap Yesus, bohong Anda. Begitu Anda disakiti menantu Anda, Tuhan, aku mau sekali Yesus, tetap Yesus, aku tetap mengasihi dia. Baru berbobot menyanyikan lagu itu. Karena semua khotbah, semua nyanyian harus kesimpulan ketaatan. Kalau bukan kesimpulan ketaatan, semuanya bobotnya hanya verbal, retorika, akhirnya hanya halusinasi. Ini penting sekali. Mayoritas khotbah sekarang, mayoritas janjian penyembahan itu nggak kesimpulan ketaatan. Kayaknya menyenangkan hati Tuhan, sedih hati Tuhan. Jadi kalau Anda capek, Anda sakit, Anda konflik dalam rumah tangga, tetap Anda baca Alkitab, itu statement hidup yang berbobot. Anda bisa menyanyikan lagu itu. Anda rasanya sulit mengampuni, tapi Anda mengampuni, itulah sekali Yesus. Selamanya Yesus. Ini penting. Makanya iman tanpa perbuatan, khotbah tanpa perbuatan, nyanyian penyembahan tanpa perbuatan, mati itu semua. Makanya ciri utama orang Kristen bukan khotbah. Jawab, Tuhan mengendaki semua orang percaya bisa khotbah enggak? Enggak. Karena enggak semua harus khotbah, orang bisa khotbah itu enggak menentukan dia rohani atau tidak. Ini masalahnya yang orang sering kali gagal fokus. Semua orang percaya harus bisa bernubuat enggak? Nubuat itu bukan ukuran rohani karena nggak semua orang bisa bernubuat. Supaya Anda tidak gagal fokus. Jujur, semua orang percaya Tuhan kehendaki jadi pelaku firman nggak? Itu ukuran rohani. Yang nggak harus jangan ukuran rohani. Yang harus itu menentukan. Supaya kita tidak gagal fokus. Malanglah hidup Anda kalau Anda gak ada gairah disiplin baca Alkitab. Malanglah hidup Anda kalau Anda tetap mempertahankan tidak bisa mengampuni.
Maafkan saya, kanker nggak malang, ayolah. Kristen ini kenapa sih serupa dengan dunia ini? Kalau Anda belum percaya, kanker itu malang. Bukan pada kankernya, tapi kepada kematiannya. Karena kanker bisa mati, dia ke neraka. Bagi orang percaya kanker gak ada masalah. Ada apa Kristen ini? Itu ngelawan wajah Anda. Jawab dengan benar. Anda niat gak hidup selama-lamanya di bumi? Capek loh. Anda niat masuk surga gak? Ya niat matilah. Ada apa Kristen ini? Aku mau ke surga tapi gak mau mati. Tadi nyanyi bahasa Inggrisnya apa? Open the eyes. Open the eyes. I want to. Tuhan bilang apa? Bohong. Salah satu efektif melihat Tuhan, naik ke surga lah. Itu bingung lihat Tuhan tuh. Jadi saya sedih ada pendeta berkata, Pak Ridwan saya gak setuju. Kenapa gak setuju? Saya mau kayak Henokh, kayak Elia. Itu gak nilai dalam Alkitab. Ada apa Kristen ini? Kok yang dikagumi dunia masih kau kagumi? Ke surga tanpa kematian itu bukan nilai. Ayolah. Orang kadang-kadang baca Alkitab gak pada intinya. Tapi pada aksesorisnya. Itu seringkali orang gak ngerti. Saya bilang sama pendeta ini cukup senior dia. Saya bilang kamu Kristen gak? Kok Pak Ridwan nanya begitu? Iya karena kamu gak ngerti kayaknya. Ya Kristen dong. Apa arti Kristen? Saya pengen tahu apa arti Kristen. Pengikut Kristus. Ulangi apa? Jawab, Yesus sebelum masuk ke surga, mati dulu enggak? Ya ikut dia lah. Jangan ikut Henokh. Henokh enggak punya surga. Ada apa Kristen ini? Gagal fokus. Henokh enggak punya surga. Kalau enggak percaya Anda, matilah nanti malam tanya sama Henokh. Enggak punya surga dia. Yesus punya surga. Makanya jawab, 11 murid Yesus. Berapa yang mati dibunuh? 10. Berapa yang tanpa kematian naik ke surga? Enggak ada. Karena itu bukan nilai. Ini masalahnya. Seringkali orang gagal fokus membaca Alkitab. Semua murid Yesus mati kok. Stefanus dilempari batu mati gak? Mati. Jadi gak nilai terangkat ke surga tanpa kematian. Itu kan menurut manusia itu kagum. Menurut Tuhan itu biasa-biasa aja. Gak ada spektakulernya. Jujur Bapak Ibu, kalau ke surga harus mati. Jujur ibu-ibu, kalau kita dari sini ke Semarang, dari sini kemana? Lebih efektif naik pesawat atau jalan kaki? Cerdas Anda. Cerdas tapi gak cerdas. Jujur, kalau kita mati, untuk mati mana lebih efektif? Kanker atau bisul? Gak ada masalah. Ini saya sedih. Kalau gereja lebih banyak khotbah kesembuhan daripada meninggalkan dosa, jadi sesat. Karena upah dosa maut bukan upah penyakit maut. Ini penting sekali. Di akhir zaman ini, iblis bapak pembohong sedikit pun dia gak niat pensiun. Makin canggih kebohongannya, dipakai kami hamba-hamba Tuhan mengkhotbahkan yang gak utama. Percayalah kankermu sembuh. Kenapa enggak? Percayalah bohongmu sembuh. Pemarahmu sembuh. Itu yang harus sembuh sebenarnya. Karena banyak orang kakinya lumpuh. Didoakan bisa berjalan. Jujurnya tetap lumpuh. Rendah hatinya tetap lumpuh. Suka memberinya tetap lumpuh. Banyak enggak orang Kristen pelitnya auzubillah bin jalik? Banyak enggak? Banyak. Lagi ngelihat saya orangnya. Ya susah. Akhirnya suka lumpuh berjalan. Tapi gak suka hidup jujur. Mau kemana ini Kristen?
Sampai ada pendeta khotbah bagus, banyak mujizat, jemaatnya puluhan ribu, tetapi punya istri simpanan. Kan menyakiti hati Tuhan seperti ini. Akhirnya khotbah-khotbah di gereja bukan menekankan perubahan kelakuan. Karakter Kristus. Gak heran Tuhan berkata jauh-jauh hari, banyak yang terpanggil. Itu bukan gertakan, itu pasti digenapi. Gemetarlah baca ayat itu. Yuk kita buka ayat yang sangat terkenal. Saking terkenalnya banyak orang gak ngerti. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Mazmur 23 ayat 1 sampai 6. Kalau sudah dapat, saya ajak kita membacanya bergantian dengan catatan. Perhatikan bukan hanya ayat demi ayat, bukan hanya kalimat demi kalimat, juga kata demi kata. Supaya kita dalam memaknai perikop ini yang seringkali orang keliru memaknainya. Di bawah judul perikop tentang apa? Siapa yang Tuhan pakai menulis ini? Kenapa Daud? Karena dia latar belakang gembala. Dia kurang cocok ini ditulis oleh Musa. Kurang cocok ini ditulis oleh Petrus. Paling cocok Daud. Kita bergantian. Tuhan Allah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Katakan amin. Salah satu kekeliruan banyak orang Kristen memaknai ayat 1. Apa ayat 1? Tuhan Allah gembalaku. Yang karena yang menerjemahkannya banyak orang gak mengerti bahasa aslinya. Terjemahkan dari bahasa Inggris. Padahal kalau Anda terjemahkan dalam bahasa Inggris King James Version itu lebih sehat. Ada enggak operator bahasa Inggris ayat 1 ini? Karena bukan ini terjemahannya. Yang seringkali orang keliru, akhirnya dikhotbahkan pun keliru. Apa bahasa Inggrisnya operator? Apakah ada? My Lord. Apa ya kalimat terakhirnya? What the meaning? I shall not want. Tahu nggak artinya? Aku nggak perlu apa-apa lagi. Itu bahasa aslinya. Tuhanlah gembalaku, aku nggak perlu apa. I shall not want. Aku nggak perlu apa-apa lagi. Karena apa? Yesus sudah membuat aku terpesona. Sehingga yang lain nggak memberikan nilai tambah bagiku. Sehingga banyak orang nggak ngerti. Sehingga dia beli jam 2 miliar. Emang memberikan nilai tambah sama Anda dengan barang-barang mahal? Kenapa nggak cerdas Anda? Ini seringkali tambah sadar. Akhirnya banyak orang mempertontonkan kekristenan yang buruk. Khotbah kayak gini kurang populer. Dan tetap ada kemungkinan gak diundang lagi. Khotbahlah kebenaran. Ini akhir zaman. Ini akhir zaman. Coba ya, saya dapat persembahan banyak. Terus saya terjemahkan kepada benda mati. Gak kekejian itu. Kenapa gak terjemahkan kepada nilai-nilai kekekalan? Bagaimana memenangkan jiwa. Bagaimana yang dimenangkan dimuridkan. Bagaimana dimuridkan didewasakan. Bagaimana yang dewasa diutus. Kan itu harta benda harus ke situ. Ayolah. Tahun ini saya 45 tahun jadi hamba Tuhan. Mas saya cuma satu ini. Jangan kasihan. Banyak duit saya.
Tapi bukan untuk benda mati. Terus seolah-olah benda itu memberikan aku nilai tambah. Kok bodoh banget kita nih. Ada anak rohani saya datang ke rumah. Pak Riton lihat dong ke depan. Ada apa? Saya lihat mobil mewah itu. Tahu nggak Pak Riton berapa harganya? Saya nggak tahu. Tebak dong, saya nggak pernah jual beli mobil, nggak tahu saya. Ini 8 miliar. Saya bilang sekali-sekali bodoh boleh. Tapi jangan terlalu sempurna bodoh Anda itu. 8 miliar hanya fungsinya untuk 2 orang. Karena 2 bangkunya. Kan bodoh banget. 8 miliar kalau beli kendaraan, beli bus 4. Tempat duduknya banyak, berfungsi untuk banyak orang. Jahat sekali kamu kau gunakan berkat Tuhan untuk hanya 2 orang. Ini seringkali orang gak sadari karena rusak konsep nilainya. Gak ngerti khotbah ini. Seringkali khotbah kenapa? Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Percayalah, yang gak punya mobil dapat mobil. Bukan itu konteksnya. Ya Tuhan duniawi lagi. Kenapa gak ke Gunung Kawi aja kalau itu penekanannya? Kenapa? Kok kau sesatkan firman itu? Tuhan sudah membuat aku terpesona sehingga yang lain-lain gak menarik lagi. Fokuskan menyenangkan Tuhan. Itu makna kalimat pertama. Apa berita Natal utama? Joy to the world. Itu bagus sekali itu lagu. Saya dulu dosen musik. Saya amat-amati lagu terbaik itu lagu gereja. Salah satu lagu terbaik itu lagu Natal. Joy to the world. Not happy, but joy. Joy itu sukacita yang tidak bisa diganggu oleh situasi dan kondisi. Nggak bisa diganggu. Karena the Lord my shepherd. I shall not want. Aku nggak perlu apa lagi. Paulus dan Silas ditelanjangi. Dicambuk dengan cambuk cabangnya 5 atau 6. Di tiap ujungnya ada seperti bola. Di tiap bola itu ada seperti mata pancing. Jadi dicambuk itu nempel di tubuh. Ditarik, dicambuk, ditarik. Kayak diparut itu. Sebanyak 39 kali. Menurut ilmu medis Romawi, rata-rata manusia sekuat apapun kalau 40 kali pelan tapi pasti menuju kematian. Pelan tapi pasti menuju kematian. Kalau 39 kali kurang berapa berarti? Berarti lebih dari setengah mati mereka. Kemudian dibuang ke penjara paling tengah. Tahu arti penjara paling tengah? Zaman dahulu penjara kayak spiral. Paling pinggir itu di atas permukaan tanah. Makin ke tengah makin turun. Makin ke tengah makin turun. Paling tengah itu namanya paling bawah. Di mana kotoran-kotoran sel-sel dari atas itu turun ke mereka. Itu baunya mengerikan. Dan Paulus dan Silas infeksi parah tubuh mereka. Demam tinggi. Tapi joy mereka nggak hilang. Paulus ngomong sama Silas. Las. Apa lus? Las. Nyanyi nyok. Nyanyi mereka. Kenapa? Joy to the joy. Itu joy. Anda ngerti joy kalau suamimu menyebalkan. Dia tidur. Kau tatap dia dengan senyuman. Terus kau nyanyi. Ajaiblah Tuhan, kau sungguh. Atau terima kasih. Itu joy. Kalau sakit sembuh nyanyi. Orang gak percaya pun sakit sembuh bisa nyanyi. Kalau mobilmu Avanza jadi Alphard. Apalagi bisa nyanyi loh. Yang begitu-begitu kan itu happy. Tapi Natal yang joy sekarang ditandingi dengan happy. Apa itu happy? Kalau nggak ada pohon Natal rasanya nggak Natal rumah kita. Kan udah happy tuh. Kalau nggak ada pakaian baru. Kalau nggak ada makanan istimewa. Rasanya nggak Natal rumah tangga kita. Itu happy.
Padahal joy itu dari atas. Do tinggi. Ke dunia. Do rendah. Turun. Do, si, la, sol, fa, mi. Tahu kok lo. Turun. Begitu dunia mengalami joy, dunia yang percaya diangkat ke do tinggi. Doa Bapa kami, jadilah kepada kami di bumi seperti sola, la, si. Ya. Berikutnya lincah. Tam taram, tam taram, tam taram, tam taram. Tararat, tararat, tararam, tararat, tararat, tararam. Tararam, tam, 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 tam. Bagus sekali gitu. Tapi lagu itu harus starting point dimulai dengan joy apa? Bertobat. Bertobat itu joy. Tuhan gak pernah meletakkan sukacitanya di happy. Happy itu sifatnya sementara. 10 orang sakit kusta datang ke Tuhan Yesus. Jawab, berapa yang sembuh? Kok ada yang korupsi ya? Ini aja korupsi. Saya ulangi, 10 orang sakit kusta, berapa yang sembuh? Semua sembuh. Ampunilah dia Tuhan. Jawab, berapa yang membuat Tuhan sukacita? Kenapa? Karena sembuh itu happy. Kenapa sih Kristen ini gak ngerti? Bertobat yang satu itu joy. Amin. Kristen sulit diajarin Kristen ini. Jawab ibu-ibu, kalau ada orang sakit kanker umurnya 2 bulan lagi, umurnya berapa? Bisa nggak Tuhan sembuhkan? Oleh biru Tuhan sembuhkan, sembuh dia. Berarti batal nggak kematiannya? Hanya orang sesat yang bilang batal. Ditunda bukan batal. Karena itu happy. Nggak ada kekekalan di balik kesembuhan. Sehingga ada ibu-ibu datang ke saya. Salam Pak Ridwan, salam. Bapak ingat saya? Lupa saya. 5 tahun lalu sepupu saya bawa bapak ke rumah saya Darmais. Saya kanker parah. Singkat cerita bapak bimbing saya bertobat. Saya kira bapak datang untuk menemukan kesembuhan. Enggak, supaya bertobat. Makanya bedakan tanner dengan hamba Tuhan yang enggak benar dengan hamba Tuhan yang benar. Bedakan itu. Orang fokus kesembuhan itu hamba Tuhan gak benar. Orang fokus pertobatan itu benar. Ini penting sekali supaya Anda ngerti. Terus saya sembuh Pak Pendeta. Oke, kapan kejadiannya? 5 tahun yang lalu. Kapan periksa terakhir? 6 bulan yang lalu. Apa hasilnya? Saya bersih dari kanker. Apa sih bilang? Puji Tuhan ibu sudah sembuh. Tapi jangan lupa, ibu tetap bisa mati lagi. Kasih tahu dong. Ada orang sakit sembuh gak di sini? Tetap pernah mati lagi. Karena itu happy, not joy. Gak ada sakit sembuh membawa kekekalan. Kesembuhan yang dibawa kepada pertobatan yang ada kekekalan. 10 orang sakit kusta semua sembuh, 9 ke neraka. Karena rata-rata orang sakit sembuh gak bertobat. Catat dong baik-baik gini mana Kristen ini. Jujur dong. Ada orang sakit datang ke Tuhan Yesus. Apa yang dia kejar? Sembuh atau bertobat? Yang dikejar dia sembuh. Makanya hamba Tuhan harus arahkan dia bertobat. Ketika sembuh dianggap dia finish. Makanya banyak orang sakit sembuh gak bertobat. Makanya diperlihatkan Tuhan kepada murid-muridnya. 10 orang sakit kusta. Cuma 1 yang bertobat. Kenapa gak belajar dengan benar Alkitab? Jelas kok Alkitab. Tapi karena sentris kita mendekati Alkitab diri kita gagum sembuhnya, bukan pertobatannya. Padahal jika 1 orang saja bertobat seisi surga bersorak-sorai. Tuhan tidak pernah meletakkan sukacitanya pada bobot happy. Murahan banget dia. Karena dia kekal, dia meletakkan sukacitanya pada kekekalan. Starting point bertobat. Tetapi lagu-lagu Natal seringkali lebih menekankan happy. Berita-berita Natal lebih akan happy. Jujur, mall-mall ikut gak merayakan Natal? Itu kan happy. Beritanya apa? Sale up 70%. Gak usah pura-pura gak nyambung lah. Gak tahu si Sale ini anak siapa, marganya apa, gak tahu saya.
Saleh up 70. Makanya ibu-ibu banyak ke sana. Makanya lagunya enggak dari atas ke bawah, mendatar. Apa itu? Mi, ayo makan mie. Mendatar aja itu. Jingle Bells itu lagu Natal untuk happy, bukan joy. Tanpa sadar. Akhirnya orang lebih suka sakit sembuh, miskin kaya daripada pembohong jadi jujur. Yang berzina, homoseks, lesbian, tidak mau hidup dalam kekudusan. Ngeri sekali sekarang ini. Ngeri sekarang ini. Ngeri sekali. Tanpa disadari. Kalau Anda malas baca Alkitab itu ngeri sekali. Tanpa sadar. Kalau Anda kanker nggak ada ngerinya. Bagi orang benar khotbah yang seperti ini. Kalau saya khotbah di Madura, saya khotbah di Aceh, saya khotbah di pesisir Malaysia. Komunitasnya orang nggak percaya. Saya khotbah kesembuhan karena mereka belum percaya. Orang belum percaya perlu mujizat jembatan untuk percaya. Tapi bagi gereja nggak perlu lagi penekanan itu. Penekanannya berubahlah kelakuan kita. Supaya kita mengerti Tuhan adalah gembalaku. Kalau Tuhan gembala kita pasti kita nggak suka bohong. Ini Kristen. Kalau Tuhan gembala kita pasti ibu-ibu nggak suka ngelawan suami. Itu Tuhan gembalaku. Soalnya saya lihat masih ada yang ngelawan ini. Susah. Domba mentaati gembalanya atau gembala mentaati dombanya? Gembala Anda bilang apa? Hai istri, tunduk pada suami. Anda bilang apa? Gak bisa, suamiku kasar. Berarti gembalamu suamimu. Karena apa? Kau mau melakukan taat kepada Tuhan tergantung kelakuan suami. Kan sesat ajaran begitu. Anda tunduk pada suami, gak ada kaitannya dengan kelakuan suami. Jangan kelakuan suamimu lebih berbobot daripada firman. Loh, dia kasar, bagaimana ku taat? Berarti ku suruh tunduk, kau gak bisa gara-gara kelakuan suami. Iya, berarti tergantung kelakuan suami. Iya, tergantung kelakuan suamiku dong Tuhan. Kalau tergantung kelakuan suamimu, berarti suamimu Tuhanmu. Kalau letakkan kebergantungan di situ. Sesat sekali Kristen seperti ini. Khotbah begini yang harus dikhotbahkan berulang-ulang daripada sakit sembuh. Pelaku firman. Hai suami, kasihlah istrimu. Mana ada kaitan saya mengasihi istri dengan kelakuan istri saya? Mana ada kaitannya? Kaitannya saya sedang mengasihi Tuhan. Saya beribadah pada dia. Saya mengasihi istri saya. Gak ada kaitan dengan kelakuan dia. Saya mengasihi istri saya karena saya mengabdi kepada dia. Karena dia Tuhan gembalaku, ku taati dia. Itu artinya Kristen. Tapi suamiku kasar Pak Pendeta. Jangan ngomong gitu lagi. Itu menunjukkan kau bodoh. Kenapa bodoh? Karena Alkitab gak memfasilitasinya. Maksudnya gak ada Alkitab berkata, hai istri tunduklah pada suami yang baik, yang kasar lawan aja boleh. Gak ada. Ada apa Kristen ini? Mau buat kitab baru? Siapa yang menambahkan firman akan tambah hukumannya. Ngeri loh. Kristen-Kristen miskin rohani banyak sekarang. Sedihnya di kalangan hamba Tuhan juga miskin rohani banyak sekali. Ada pendeta ditegur istrinya, ditampar istrinya. Ada apa ini? Ada apa ini? Hanya rohani di mimbar. Halo, jangan lihat rohani saya saat khotbah. Karena waktu khotbah itu belum tentu representatif rohani. Lanjut. Gampang sekali menampilkan rohani saat khotbah. Karena paling lama 1 jam. Apalagi waktu penyembahan. Orang pemarah, orang penipu, kalau menyembah mukanya rohani semua, percayalah. Rohani semua. Ayolah, jangan drakor teruslah.
Kalau Anda mau lihat rohani saya, tinggal di rumah saya 6 bulan atau 1 tahun. Lihat sehari-hari, termasuk ketika istri saya kurang hemat berkata-kata. Masih rohani. Ini kita, karena orang bisa kita bohongi, Tuhan gak bisa. Ini penting sekali ibu-ibu. Makanya bersyukurlah Anda sebelum meninggal, dengar khotbah seperti ini. Supaya kalau tahun depan meninggal, agak beres hidup kita. Mulai takut. Susah Kristen ini. Teori toh hidup untuk Kristus mati adalah bohong loh. Kristen. Teori toh. Maka kalau Tuhan adalah gembalaku, Dia yang terbaik. Jangan nyanyi Yesus yang termanis. Malaikat selalu bilang apa? Bohong. Karenanya teori dong, nyanyi terharu-terharu. Kelakuan sehari-hari mengharukan. Kenapa semua marah kau balik maki? Padahal dia yang termanis. Kekerasan suami gak membuat kita tertarik untuk menyakiti dia. Karena Yesus yang termanis, aku tetap mengasihi dia. Itu Kristen. Kalau enggak, Anda keliru memaknai kekristenan. Karena Anda tidak membuat Tuhan gembalamu kecuali sekedar nyanyian. Itu yang seru. Kenapa mobil kita dipepet gak kita pepet balik? Karena Yesus yang termanis buat jiwaku. Kenapa kita kasih musuh kita? Karena Yesus yang termanis. Kenapa kita membalas kejahatan dengan kebaikan? Karena Yesus yang termanis. Kenapa kita taati gereja dalam firman Tuhan berkata, bawalah perpuluhan. Kita lakukan karena Yesus yang termanis. Kok ada khotbah sekarang? Gak perlu memberikan perpuluhan. Ada apa lagi nih? Karena iblis bapak pembohong itu belum pensiun. Gak pernah niat purnawirawan. Banyak di kalangan pendeta hamba Tuhan pakai mimbar ini untuk membuat orang gak menjadi Tuhan jadi gembalanya. Karena gak bicara ketaatan. Jujur ibu-ibu. Mana ibu-ibu lebih menikmati? Teguran suami atau pujian suami orang? Gak usah ketawa. Kalau Anda ketawa kelihatan mau bohong. Jujur. Mana ibu-ibu lebih menikmati? Teguran suami atau pujian suami orang? Kayak rohani loh. Nora. Kalau tanpa pemahaman yang jelas, Anda akan bohong. Contoh ya. Sehebat-hebatnya istri orang dalam mengenal saya. Gak ada sehebat dengan si homilin. Ngai punya istri dalam mengenal saya, si manusia langka itu. Kok lu ketawain? Sehebat-hebatnya ibu-ibu di tempat ini, pengurus di tempat ini mengenal saya. Gak ada 1/10-nya dibandingkan dengan istri saya dalam mengenal saya. Gak ada 1/10-nya, jujurlah. 1/10-nya pun gak ada. Berarti jujur, kalau ibu-ibu memuji saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Enggak. Berarti kalau ibu-ibu memuji saya, itu pujiannya berbobot atau enggak? Enggak. Kok dinikmati? Makanya kalau ibu-ibu memuji saya, masuk telinga kanan, keluar kanan lagi, nggak kiri, nanti ada garis kanan lagi perboden. Ada apa Kristen ini? Pariton hamba Tuhan luar biasa. Jangan ngomong gitu ibu. Saya biasa di luar, bukan luar biasa. Tuhan yang luar biasa. Ada apa ini? Jangan ibu bisa aja sok rendah hati. Padahal rendah hati di atas gunung Himalaya. Rendah hati apaan? Halo? Sehebat-hebatnya orang mengenal saya, gak ada sehebat dengan si istri saya dalam mengenal saya. Gak ada. Jawab, ada gak manusia sehebat istri saya dalam mengenal saya? Gak ada. Termasuk enci adik kokonya. Karena kami jauh lebih lama bersama daripada dia sama kokonya sama cicinya. Berarti kalau istri saya menegur saya, berangkat dari mengenal saya atau tidak? Bodoh sekali kalau saya gak menikmati teguran istri. Itu mujizat. Lebih mujizat daripada lumpuh berjalan.
Tuh kan gak ada amin kalau khotbah begini. Susah memang diajarin. Kalau Anda gak bisa menikmati teguran suami, Anda belum mengerti Tuhan adalah gembalaku. Orang dia lebih mengenal Anda daripada pacarmu sebelumnya. Kok kau bandingkan suamimu dengan pacarmu sebelumnya? Kesurupan. Pi, tahu gak Pi? Pacarku dulu lebih lemah lembut daripada lu. Ya Tuhan, penipu. Orang yang ngomongnya itu penipu-penipu nih. Terang aja lebih lembut karena masih pacaran. Kalau pacaran itu pasti nunjukkan yang baik-baik. Setelah menikah, nggak lama kemudian datang apa? Satria baja hitam berubah itu. Kok suka hidup dalam sandiwara si Kristen ini? Ketawa Anda mengandung tangisan. Khotbah itu harus jujur supaya orang itu berubah. Anda bisa khotbah nggak ukuran rohani, Anda bisa tunduk pada suami, Anda rohani. Ini yang sering kali orang nggak ngerti. Anda kankermu sembuh, itu mujizat rendah. Anda tunduk pada suami, itu mujizat tertinggi. Aminnya sedikit, yang lain mulai melotot. Kenapa diundang pendeta begini ya? Yang lain kali jangan undang saya. Undang pengkhotbah yang enak-enak khotbahnya, supaya enak anak Anda masuk nerakanya. Kristen. Tampilkan operator Markus 1 ayat 42 supaya sehat kita mengerti Tuhan adalah gembalaku. Markus 1 ayat 42 tampilkan operator supaya kita cerdas, jangan ditipu terus sama si iblis bapak penipu itu. Sama-sama baca Bapak Ibu. 1, 2, ya. Kalau Anda bukan Tuhan gembala Anda fokusnya apa? Lenyaplah penyakitku seorang itu. Luar biasa. Tepuk tangan. Aduh, Tuhan sedih. Kok fokusnya itu? Karena nggak ngerti firman. Jawab ibu-ibu saya bawa Anda kepada fokus yang benar. Kata mana dalam ayat ini representatif keterangan waktu? Lebih keras? Yes. Mulai dari sini Anda mengerti. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat lumpuh berjalan. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat Lazarus bangkit. Tuhan perlu tahunan atau seketika membuat laut terbelah. Apa yang sedang Tuhan sampaikan di balik kata seketika? Hai umatku, ini mujizat gampang. Mujizat gampang. Karena seketika. Berikutnya. Hai umatku, tuntaslah mental dukun Anda. Karena ini mujizat terendah. Seketika. Berikutnya supaya Anda makin tajam. Hai umatku, semua mujizat seketika, bobotnya sementara. Happy. Jawab Bapak Ibu, saudara sekalian. Lazarus dibangkitkan Tuhan enggak? Proses setahun atau seketika? Jawab, mati lagi enggak dia? Ya karena itu sementara, mati lagi dia. Yang Anda kenal di Kalideres itu Lazarus Simanjuntak, beda orangnya. Gimana sih? Laut dibelah Tuhan enggak? Terbelah enggak? What next? Apa berikutnya? Tetap terbelah atau gabung? Karena itu seketika. Ada apa Kristen ini? Kenapa enggak fokus kepada inti? Jujur ibu-ibu, ada enggak perintah Tuhan, hai istri, tanduklah suamimu? Enggak ada, karena itu seketika. Karena Anda suka nganduk, makanya saya lihat pada banyak tanduknya sini. Jujur ibu-ibu, hai istri, tunduklah pada suami. Ada enggak firman Tuhan berkata begitu? Jawab jujur, untuk tunduk pada suami itu proses seketika atau tahunan. Tumben jujur loh. Tumben jujur loh. Kristen. Kalau Anda lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, Anda masih sesat. Ada apa Kristen ini? Saya ulangi, kalau Anda lebih kagum mayat bangkit daripada istri tunduk pada suami, Anda masih sesat. Karena joy berikutnya apa? Bukan lumpuh berjalan, bukan miskin kaya. Tuhan sendiri berkata apa? Orang yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta kenapa? Karena Tuhan adalah gembalaku. Karena Tuhan adalah gembalaku. Tanpa pelaku firman, mana pernah Tuhan gembala Anda?
Halo. Istri tunduk pada suami kalau Anda lakukan. Itu bicara ketaatan enggak? Itu mujizat tertinggi. Ayolah, banyak berdoa supaya firman Tuhan yang murni yang Anda dengar. Karena Tuhan jauh-jauh hari berkata banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Itu akan terjadi. Karena lebih kagum lumpuh berjalan daripada pelaku firman. Padahal Tuhan bilang yang berbahagia itu bukan sakit sembuh. Yang berbahagia itu bukan mayat bangkit. Yang berbahagia itu pelaku firman. Karena pikiran Kristus bukan pikiran kita. Kesukaan Kristus bukan kesukaan kita. Karena dia bukan gembala kita. Kecuali hanya nyanyian. Itu sedang terjadi. Kadang-kadang mau marah, mau nangis dengar-dengar semua banyak. Orang Kristen akhirnya kagum lumpuh berjalan mayat bangkit. Gak kagum dengan pelaku firman. Sampai banyak orang Kristen salah nilai kekristenannya. Yang gak dikagumi Tuhan, dikagumi dia. Tampilkan operator Matius 7. Supaya kita ngerti apa sih representatif Tuhan adalah gembalaku. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Kan ini seringkali representatif rohani bagi banyak gereja. Saya khotbah di Amerika, saya khotbah di Eropa, di Cungkok, di Australia, di Afrika. Banyak orang salah mengerti. Rata-rata. Apa itu? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga. Bukan. Apakah berseru dalam nyanyian, penyembahan, mujizat? Bukan. Melainkan apa? Taat. Melakukan kehendak Bapa di surga. Itu bicara Tuhanlah gembalaku. Taat. Itu yang masuk surga. Karena apa? Ayat 22. Ini orang taruh nilai. Pada hari terakhir berapa orang? Tahu nggak Anda bahasa Yunani banyak orang? Mayoritas. Bahasa Yunani mayoritas. Bukan minoritas, bukan 50-50. Mayoritas. Akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Jujurlah, banyak gak gereja menganggap hamba Tuhan diurapi itu bernubuat? Kan ngeri sekali, miskin sekali pengertian. Hanya pelaku firman Tuhan hamba Tuhan yang diurapi. Catat baik-baik. Catat baik-baik. Bukankah kami mengusir setan demi namamu? Bahkan yang terakhir yang paling dikagumi gereja-gereja. Bukankah kami mengadakan banyak mujizat? Kata banyak mujizat menunjukkan terjadi mujizat-mujizat. Ini dibanggakan. Ini dianggap nilai. Ditolak Tuhan ayat 23. Ayat 23 jelas sekali. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka yang bernubuat. Yang mengusir setan. Yang melakukan banyak mujizat. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripada aku kamu sekalian pembuat kejahatan. Selain pelaku firman, semuanya jahat di mata Tuhan. Biarpun bisa khotbah. Biarpun bisa mukjizat. Hanya ketaatan menunjukkan kau hamba Tuhan yang setia dan taat. Di luar itu hamba Tuhan yang jahat. Karena apa? Perbedaan signifikan kekristenan dengan agama lain. Kristen agama penebusan. Tahu konteksnya? Kita dibeli dia. Kalau kita dibeli dia, kita dulos. Hamba. Dia kurios. Tuhan. Orang ngomong Tuhan harus setelah ketaatan. Kalau ngomong Tuhan tapi gak taat, itu ngejek dia. Hanya ketaatanlah, oh Tuhan kenal. Ketaatan yang Tuhan kenal. Walaupun Anda gak bisa khotbah, tapi Anda taat. Tuhan kenal. Kenapa? Ini umat tebusanku. Dia buktikan dia umat tebusan. Dia bukan lagi kepunyaan imamat yang rajani, kepunyaan Allah sendiri, eksklusif, taat. Hanya ketaatan adalah statement hidup yang berbobot. Anda dan saya mengaku dia Tuhan. Catat baik-baik. Hanya ketaatan yang menunjukkan Anda menyembah dia. Semua penyembahan angkat tangan terharu itu hanya metode. Belum tentu itu menyembah. Itu yang saya bilang ada pendeta khotbah gemetar-gemetar. Tuhan ku mau menyenang gemetar-gemetar. Tapi pulang istrinya gemetar sama dia. Karena kejam sekali dia. Makanya jangan tertarik dengan cara-cara penyembahan angkat tangan. Puji Tuhan kalau kau angkat tangan.
Jangan tentang hal itu. Puji Tuhan kau sampai nangis. Jangan tentang itu. Tapi jangan itu ukuran. Hanya ketaatan. Ada unsur kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Yang kudus dan berkenan kepada Dia. Karena itu ibadah yang sejati. Hanya ketaatan. Malanglah Kristen. Kalau enggak disimpulkan, Tuhan adalah gembalaku. Aku mentaati Dia. Kalau enggak disimpulkan itu malanglah Kristen. Melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa di surga. Makanya baca teliti kembali Mazmur 23 ayat 2 sampai seterusnya. Perhatikan bentuk-bentuk kata kerjanya dan sistematika tulisannya. Ayat 2. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Katakan amin. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Katakan amin. Tapi kalau Anda teliti dalam, Anda sulit mengatakan amin. Why? Padang rumput hijau, air tenang, ditulis dalam bentuk kata benda tunggal. Bukan jamak. Karena Daud menulis ini bukan di Taman Cibodas. Banyak padang rumput di situ. Ditulis ini di Timur Tengah yang banyak padang gurun bukan padang rumput. Makanya jangan pernah menerjemahkan Alkitab ini lepas dari konteks. Makanya kalau Anda punya duit, jalan-jalan dong ke Israel. Supaya Anda lihat, oh iya ya. Tapi kalau nggak punya duit, nggak usah ke Israel, nggak apa-apa. Saya sedih kadang-kadang diiklankan Holy Land, Holy Land. Itu bukan Holy Land, ada apa kesannya? Itu kita adopsi dari agama sebelah. Mekah tanah suci. Itu dari Israel bukan Holy Land. Israel tanah sejarah. Bukan tanah suci. Seolah-olah kau ke Israel seperti naik haji. Bukan. Jujur ya, saya harus khotbah jujur. Ada pendeta suka sekali ke Israel. Tiap bulan ke Israel. Ada peserta yang selalu ikut. Rupanya istri simpanannya. Ngeri loh, kebongkar. Halo, hati-hati. Makanya saya bilang, orang bisa kita bohongi. Tuhan mana bisa. Ketahuannya kenapa selalu dia ikut? Halo, gak jamin ke Israel itu rohani. Tergantung sikap hatimu dengan benar. Ini penting. Makanya di akhir zaman ini harus dibongkar kemunafikan. Harus dibongkar dosa. Supaya kita mau bertobat. Makanya bersyukurlah Anda. Tadi mungkin ada di antara Anda niat gak datang, terus datang. Karena Tuhan sayang sama Anda. Tapi sedih ketika saya khotbah dalam konteks yang lain. Saya khotbah selesai. Ada ibu-ibu datang ke saya. Pak Ridwan, salam. Pak Ridwan firmannya bagus sekali. Oh ya udah lakukanlah. Enggak bukan gitu Pak Ridwan. Apa? Sayang temanku gak datang. Ya Tuhan. Ini cocok sekali sama temanku. Enggak Bu, ini cocok sama Anda. Ya Tuhan, kenapa sih orang seperti ini? Tuhan lagi beritakan firman nembak Anda. Anda gak kena. Hebat sekali Anda itu. Hebat sekali. Tuhan gagal nembak Anda. Hebat sekali. Anda lebih hebat dari Tuhan. Kalau firman diberitakan Anda gak kena, berarti Anda bisa ngeles. Jago sekali Anda. Selamat. Sayang suamiku kalau dengar ini, dia pasti bertobat. Enggak, ini untuk Anda, bukan untuk suami Anda. Ada apa sih Kristen ini? Kalau Anda ditembak arahkan ke orang lain, berarti Tuhan gagal nembak Anda. Berarti Anda lebih hebat dari Tuhan. Jadi kalau mimbar ini surga Anda mati, kelewat surganya. Saking hebatnya lu. Kristen. Beberapa kali saya khotbah umum. Ada suami istri, senggol. Dengar mah, bertobat lu mah. Ya Tuhan. Tuhan nembak dia, arahkan ke sana. Nyambung gak sih? Ya nyambunglah orang Anda yang saya maksud. Gak mungkin gak nyambung. Makanya kalau kita baca
padang rumput hijau, air tenang, jangan senang dulu. Karena ini Tilus Timur Tengah, bukan di Jakarta. Di Jakarta sekali hujan banyak air tergenang. Di Timur Tengah hanya 2 wadah air. Tiberias dengan Laut Mati. Nggak jamak, tunggal. Laut Mati itu nggak bisa diminum. Kecuali Anda niat bunuh diri. Halo, makanya baca Alkitab nggak boleh lepas. Jangan ada banyak, oh dia menyegarkan jiwaku ke air yang tenang. Aduh, kayak Taman Cibodas gitu. Enggak, beda banget. Jadi kalau Anda mau lihat view yang bagus, jangan ke Timur Tengah. Ke Cibodas lebih indah. Indonesia indah banget loh. Saking indahnya, pemalas rata-rata Indonesia ini. Nah, berikutnya. Lihat ayat 3 dan ayat 4 ini kesatuan. Apa itu ayat? Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Dituntun kita di jalan yang benar. Anda tahu apa arti jalan yang benar? Lihat ayat 4. Jalan benar itu apa? Sekalipun aku berjalan dalam lembah. Jalan yang benar itu banyak lembah kekelaman. Kristen. Lembah kekelaman dalam bahasa aslinya. Dalam bentuk kata benda jamak. Air tenang tunggal. Padang rumput hijau tunggal. Ini jamak. Karena Anda gak ngerti. Ya susah. Jujur. Tuhan yang kita ikuti atau kita ikut Tuhan? Tuhan ikut kita? Halo. Tuhan kita ikuti artinya taati dia. Jujur. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak cocok dengan kita atau gak cocok? Lebih banyak gak cocok. Kristen. Makanya Tuhan jujur. Barang siapa ikut aku dia harus sangkal. Karena diri kita melawan. Makanya harus sangkal. Hanya Kristen yang bicara sangkal diri. Di luar Kristen bela diri. Lah iya. Agama apapun di luar Kristen. Selalu ukuran rohaninya termasuk bela diri. Kalau teliti. Dan pikul. Itu lembah kekelaman. Cocok enggak jika ditampar pipi kiri kasih pipi kanan? Enggak cocok. Paling cocok apa? Jika ditampar pipi kiri, kasih tangan kiri nangkis, masukkan tangan kanan. Lembah kekelaman banyak ikut Yesus. Tapi mau enggak kita sekalipun aku mengalami kesulitan. Sekali Yesus tetap Yesus. Itu nyanyian tadi kalau Anda hayati ini dengan benar. Kalau enggak Anda nyanyi terharu-terharu tapi enggak nyambung. Sampai Anda musuhan sama enso Anda sampai detik ini. Tahu enso enggak? Bukan soang. Ipar. Istri saya, hak sinyin. Keren. Ada enggak orang Kristen masih musuhan sama iparnya? Ada. Terus nyanyi, Tuhan adalah gembalaku. Langsung malaikat lapor, Tuhan ini pembohong nih orang. Pembohong ini, pembohong. Saya samber ya, mau disamber loh. Dia bilang jangan. Kenapa sih Tuhan kau sabar sekali sama orang ini? Tahun 2024, 2023 pun dia nyanyi ini. 2025, 20 hari udah dinikmati dia. Masih dia gak mau digembalakan Tuhan. Malas baca Alkitab. Pemarah nih orang. Saya sambar, jangan kata Tuhan. Kenapa Tuhan? Nanti kutus hambaku Rituan Huta Barat khotbah di situ. Bertobat nanti dia. Apa setelah tepuk tangan? Bertobat, itu artinya. Karena gak ada rohaninya tepuk tangan tanpa pertobatan. Ini sebenarnya gak gagal fokus. Halo, kasihlah musuhmu. Cocok gak sama kita? Enggak. Maka harus sangkal diri. Yesus yang kita ikuti jauh lebih banyak gak cocok dengan kita. Dunia yang kita tinggalkan lebih banyak cocok dengan kita. Orang Kristen umumnya. Mana lebih banyak taat ibadah kaum wanita atau gak taat? Lebih banyak gak taat. Ibu-ibu pengurus tolong hitung. Ibu-ibu di gereja ini dari ibadah pertama sampai terakhir berapa jumlahnya. Kenapa segini yang datang? Karena lebih banyak gak taat.
Ayolah, bersyukurlah Anda tetap ke gereja, tetap ikutin ibadah wanita. Tapi jujur ya, coba buat acara doa puasa, makin berkurang lagi. Berkurang lagi. Aduh, jangan gak nyambung lah. Ibu-ibu besok tolong datang untuk mendukung penginjilan dengan dana. Makin berkurang lagi tuh. Kalau udah memberi, makin berkurang lagi tuh. Kalau Alkitab berkata, lebih sukacita memberi daripada bohong lu. Tapi Tuhan adalah gembalaku. Kan gak nyambung. Halo, kalau Tuhan adalah gembalaku, menuntun jalan benar. Jalan benar itu banyak kesulitan. Di dalam dunia ada dua jalan, lanjut. Lebar dan sempit. Mana kau pilih, lanjut. Yang lebar api, jiwamu innalillahi. Tapi yang sempit, jiwa berglori. Tapi Kristen kebanyakan suka jalan lebar. Kenapa kita punya moto? Capek gak capek, ngantuk gak ngantuk, sibuk gak sibuk, sehat gak sehat, konflik tidak konflik dalam rumah tangga. Tetap aku baca Alkitab, karena kau pilih jalan sempit. Bagaimanapun menjengkelkan suamiku, aku mau tetap tunduk pada dia. Karena kau pilih jalan sempit. Kenapa kau malas baca Alkitab? Karena kau pilih jalan lebar. Kenapa kau kecewa dengan perkawinanmu? Karena kau pilih jalan lebar. Apalagi kau niat cerai, memang lu sesat benar. Catat dong baik-baik. Khotbah gini yang harus dikhotbahkan. Karena jalan yang benar itu banyak lembah kekelamannya. Tetapi itulah yang menghidupkan. Jujur Bapak, Ibu-ibu, mana lebih nyaman naik mobil ke Surabaya, lewat tol atau jalan kampung? Mana lebih tinggi angka kecelakaan? Jalan tol. Lah iya, mau Tuhan adalah gembalaku dengan jalan mulus-mulus, sesat Anda. Banyak kecelakaan. Survei membuktikan, ada nggak orang jalan tol lari 20? Mobil rusak itu. Rata-rata lari 80, 100, 120. Banyak. Dan survei membuktikan di jalan tol itu, jangankan penumpang, supir pun bisa ngantuk. Ukurannya detik, kecelakaan, dan selalu banyak mati kalau kecelakaan tol. Jarang jalan tol itu nggak mati. Jarang. Saya pernah dulu tahun-tahun 70 awal lah. Kami naik gunung ke Pangrango dari sisi Sukabumi. Naik jeep, jalannya rusak-rusak. Kerjasama bagus kalau jalan rusak. Awas. Kanan. Kerjasama bagus kalau jalan rusak. Kalau jalan tol ada nggak orang luar? Awas. Ada? Nggak ada. Itu mobil rumah sakit jiwa itu. Tiba-tiba masuk, kami kira nggak lubang, rupanya lubang itu. Masuk, terguling ke sawah. Tahu nggak? Ada yang nggak mati? Enggak. Malah apa? Seru. Blepetan nih. Aduh gimana? Aduh. Aku benjol. Seru. Halo Kristen. Janganlah sesat. Saya sedih loh kalau ada orang khotbah. Percayalah, ikut Yesus gak mungkin mati dibunuh. Ada apa Kristen ini? Justru besar kemungkinan mati dibunuh. Kalau kalian benarnya murni. Kalian ikut Yesus atau enggak sih? Ikut Yesus enggak? Yesus mati tidur nyenyak atau mati dibunuh? 11 muridnya, 10 mati dibunuh. Janganlah khotbah-khotbah murahan. Orang percaya enggak mungkin sakit kanker. Itu kan khotbah murahan. Orang percaya dibunuh kayak Stefanus tetap mengampuni. Itu dia Tuhan adalah gembalaku. Khotbah itu harus murni. Supaya jangan diprank Anda semua. Ini Kristen. Makanya kita lihat berikutnya apa. Karena kesulitan-kesulitan yang membentukkan kita teruji setianya. Jawab ibu-ibu. Bisa enggak sabar yang murni timbul di tengah-tengah orang sekitarnya baik semua? Enggak.
Bersyukurlah ada pasanganmu, ada iparmu, ada menantumu menjengkelkan. Karena itu yang membuat Anda bisa belajar sabar asli. Ya Tuhan, Kristen. Tuhan, kenapa iparku belum mati-mati? Jangan gitu-gitu doanya. Nanti justru kau yang lebih dulu mati. Ada apa sih Kristen ini? Tangkap. Pernah dengar namanya Christian enggak? Christian, pernah dengar nama Christian? Penyanyi apa? Oh, petinju, tahu. Ayolah, jangan mental pecundang lah. Christian itu pertama juara Kabupaten Banjarnegara. Begitu juara, dia mau juara provinsi. Jawab dengan benar. Mana lebih berat lawannya? Memenangkan juara kabupaten atau provinsi? Tetap dia mau enggak? Itu Kristen. Ketika dia juara dunia, kelas bantam WBA, dia paling lama termasuk kelas bantam WBA mempertahankan 10 tahun. Kalau 4 tahun dia juara, terus pelatihnya bilang, Christian 4 bulan lagi akan tanding. Dengan siapa? Dengan juara kelurahan Pesing. Jadi kira-kira semangat enggak? Enggak. Pelatih jangan bercanda dong. Loh kenapa? Jangan juara kelurahan Pesing dong, aku juara dunia. Jadi gimana? Aku badan tinju WBA, cari juara dunia WBC. Lu jangan asal ngomong Christian. Kenapa? WBC itu juara dunianya dari Meksiko, raja kau. Gua mau. Itu mental pemenang. Makin menjengkelkan suamimu, dia tidur, aku mau. Gitu Kristen. Kristen. Jangan bodoh lah, itu Tuhan adalah gembalaku. Kalau Christian gak mau tanding dengan juara dunia yang lain, itu pecundang. Makanya jangan nyanyi lebih dari pemenang. Tetap gak setia dalam perkawinan. Lu penipu itu namanya. Ayolah. Lebih dari pemenang. Itu mental-mental pemenang. Yang makin sulit lawannya makin suka dia. Itu Tuhanlah gembalaku. Saya ulangi. Ada 2 ibu-ibu. Ada berapa ibu-ibu? Ibu A dan ibu B. Anak mereka satu sekolah di BPK Penabur Kelapa Gading. Lulus dua-duanya. Dua-duanya cari perguruan tinggi. Anak ibu A masuk di Harvard University. Pernah dengar Harvard? Gampang gak masuk di situ? Gampang gak kuliah di situ? Gampang gak lulus dari situ? Catat dong, serba sulit di situ. Ibu B anaknya masuk kuliah di UBT. Pernah dengar UBT? Saya dramatisir sedikit kan saya yang khotbah. UBT, Universitas Baru Terdengar. Gampang masuknya, gampang kuliahnya, gampang lulusnya. Serba gampang di UBT, serba susah di Harvard. Serba susah. Jawab, ibu mana yang bangga terhadap anaknya? Jangan cengenglah. Pak Rituan, sulit sekali suami saya ini. Kau lagi kuliah di Harvard. Ada apa Kristen ini? Banggalah. Nggak ada amin kalau khotbah begini. Susah tapi Tuhan adalah gembalaku. Ngawur Anda ini. Makin sulit Anda menghadapi menantu Anda. Makin senang dan bangga. Karena kita kuliah di Harvard. Atau Anda kuliah di UBT. Mental tempe Anda ini. Ayo dong. Makanya lembaga kelaman. Makanya kita ngerti ayat selanjutnya. Kita coba percepat ayat-ayat terakhir. Ayat 5, ayat 6. Ayat 5, engkau menyediakan hidangan bagiku di mana? Halo, artinya apa? Joy. Tahu nggak Anda? Kalau orang stres, orang ketakutan, orang khawatir, paling awal diserang apa? Pencernaan. Kalau orang stres, orang marah, sulit makan. Kalau istri saya marah, kesukaannya gado-gado, main di gado-gado. Marah dia. Kalau ada orang marah-marah dikasih makan, dia lahap, itu kesurupan. Kesurupan itu. Gelojo itu. Ini bicara apa? Kenapa engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan? Sesulit apapun, tetaplah mengucap syukur dalam, bersukacitalah senantiasa dalam. Itu Kristen. Kenapa Kristen ini salah? Karena sebenar-benarnya Tuhan gak gembala Anda. Kalau Tuhan gembala Anda, gak ada alasan untuk tidak mengucap syukur.
Kalau Tuhan gembala Anda, nggak ada alasan Anda untuk tidak joy. Itu Kristen, bukan bohong Alkitab. Mengucap syukur dalam segala hal, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan, sekaligus katakan bersuka. Itu nggak ada bohongnya. Lu aja yang bohong nggak mau lakukannya. Karena jangan-jangan bukan Tuhan gembala Anda. Maka nilai-nilainya apa? Lihat, engkau mengurapi kepalaku dengan pialaku. Ini baca dengan benar, arti urapan dengan minyak. Fokusnya bukan minyaknya. Saya sedih banyak hamba-hamba Tuhan Kristen bawa minyak-minyak urapan. Ada apa sih Kristen ini? Sesat banget orang Kristen ini. Minyak itu bicara proses. Makanya kalau lumpuh berjalan, mayat bangkit, laut terbelah, itu tanpa proses seketika. Kalau istri tunduk pada suami, itu proses. Itu minyak. Kalau di Indonesia minyaknya dari kelapa. Prosesnya panjang nggak? Panjang. Pertama kelapa itu diapain? Hebat sekali. Enggak dong, dijatuhkan dulu. Kemana lu parut? Ya Tuhan. Cengeng, langsung dapet sih lo. Harus diambil dulu. Emang kelapa udah tersedia di rumah? Emang tersedia di pasar? Diambil dulu. Rata-rata kita di atas. Tinggi, sombong. Harus jatuhkan dulu. Nyambung gak sih? Kelapa itu di atas. Jatuhkan dulu. Udah jatuh langsung jadi minyak gak? Diapain berikutnya? Dikupas. Udah dikupas terus? Ketemu batoknya. Dibelah. Semua kita ini ada sabut kayaknya lembut ya. Dalamnya ada keras kepala. Rata-rata kita punya ada keras kepala. Anda dan saya punya keras kepala batok. Kalau bicara minyak begitu. Udah dapat batu dibelah. Udah terbelah diapain? Dicungkil. Atau diparpul. Rata-rata kalau minyak pabrik besar dicungkil. Seringkali Tuhan kirimkan suami, ipar, mencungkil sifat-sifat dasar kita. Dicungkil. Makanya kalau dicungkil bilang sama Tuhan, lanjutkan Tuhan, lanjutkan. Itu norak. Itu dicungkil. Udah dicungkil langsung jadi minyak enggak? Dijemur. Baru itu mulai baptisan api. Dijemur. Supaya hangus kelakuan-kelakuan licikmu itu. Baru setelah jemur diapain? Diperas. Udah diperas diapain? Disaring, disaring dan disaring. Itu baru jadi minyak. Arti minyak itu urapan proses. Kok dibawa minyak urapan? Susah Kristen ini. Proses itu. Makanya Daud ketika diurapi oleh Samuel jadi raja. Langsung jadi raja enggak? Kagak diproses. Sampai Saul pun mau membunuh dia. Diproses. Makin tinggi tingkat kesulitan yang Anda hadapi. Makin indah pengurapan Anda. Itu Kristen. Makanya kenapa disebut Abraham bapak beriman. Karena tingkat proses dia sangat mengerikan. Yaitu ketaatan yang kelas tinggi. Apa itu? Abraham ambil anakmu yang tunggal. Yakni Ishak yang kekasihi. Lanjut. Apa kata Tuhan? Beli dia Fortuner atau Pajero. Enggak. Enggak bicara menerima. Sembeli dia bagiku. Mana ada tokoh Alkitab yang mengalami perintah yang seberat Abraham. Jujur. Kalau Tuhan malam nanti datang ke saya. Riton anak lu kan 2. Ambil salah satu. Bawa ke parkiran Pondok Indah Mall. Sembeli nanti malam. Saya bilang apa? Enggak mau Tuhan. Aku ala Abraham enggak mau. Makanya suara itu gak pernah datang ke saya. Dan saya gak pernah jadi bapak beriman saya. Saya cucunya. Kenapa? Ketaatan sama kita lebih ringan. Itu pun gak taat. Kan rusak. Tapi bicara Tuhan adalah gembalaku. Penipu loh. Taat. Ulangi apa? Ulangi apa? Ini Kristen yang benar. Maka kita tutup pada ayat terakhir. Apa itu? Karakter. Kristen itu ukurannya bukan khotbah, bukan nubuat.
walaupun nubuat perlu. Bukan bahasa roh, walaupun bahasa perlu. Jangan ada di antara Anda anti bahasa roh, Anda sesat. Tetapi jangan bahasa roh itu ukuran. Ukuran karakter. Hidupku bukan aku lagi, melainkan kebajikan dan kemuliaan belaka akan mengikuti aku. Bukan sewaktu-waktu. Seumur hidupku. Dan akhirnya kita masuk surga. Orang-orang begini, yaitu apa? Finishing well. Kita tutup Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Kita baca Filipi 2 ayat 5 sampai 8. Finishing well, taat sampai mati. Yaitu caranya apa? Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, mulai perkawinan. Bersama itu perkawinan mulai. Menaruh apa? Pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Apa itu ayat 6? Sangkal diri. Apa itu? Yang walaupun dalam rupa Allah, gak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Sangkal diri. Ayat 7. Makin militan sangkal dirinya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Ayat 8, pikul salib. Sama-sama baca ayat 8. 1, 2, ya. Hanya ini representatif kita mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Taat sampai mati. Yang paling sulit pun taat. Jangan pernah cerai apapun permasalahanmu. Taat sampai mati. Apapun gesekan di gereja ini, jangan suka pindah-pindah gereja. Supaya Anda berakar, bertumbuh. Termasuk hari ini firman diberitakan. Ini penting sekali. Karena hamba-hamba Tuhan di gereja ini terus pasti berdoa. Supaya jemaat semua di sini menikmati Tuhan adalah gembalanya dengan taat sampai mati. Bangkit berdiri, tepuk tangan yang keras buat Tuhan. Kita nyanyikan lagu Tuhan adalah gembalaku dari kunci G. Dari hati yang paling dalam. Setelah kita mengerti firman ini, kita nyanyikan lagu ini. Dari hati kita yang paling dalam. Bukan sekedar menyanyi tentang Tuhan. Tetapi kita menyanyi direct kepada Tuhan. Karena nyanyian ini dapat kita pertanggungjawabkan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia menimpiku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Masing-masing saat teduh sejenak. Lembah kekelaman apa yang sedang kau hadapi? Jangan pernah korbankan ketaatan melakukan firman Tuhan. Kesulitan apapun yang kau hadapi. Karena itu statement kita berbobot mengatakan Tuhan adalah gembalaku. Sekalipun dalam lembah kekelaman, tetap kita mengikuti Dia. Itulah yang diperhadapkan kepada Petrus dan kawan-kawan. Itulah yang diperhadapkan kepada Stefanus. Tetap setia sampai garis akhir. Mulailah perkara yang kecil. Karena setiap perkara yang kecil baru bisa menghadapi perkara-perkara besar.
Jangan ada lagi di jemaat tempat ini, khususnya ibu-ibu komunitas, malas baca Alkitab. Disiplin baca Alkitab, militan merenungkannya siang dan malam, dan tidak pernah menyerah menjadi pelaku-pelaku firman. Yang setuju katakan amin. Yang sungguh-sungguh setuju, angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Angkat tangan kananmu tinggi-tinggi. Mari kita berdoa. Tidak habis-habisnya kami kagum-kagum dan kagum kepada Engkau Tuhan. Dengan segala kasih kesabaran-Mu yang tak berkesudahan, terus Kau kejar kami supaya Tuhan Allah Gembala kami itu jadi real dalam kehidupan kami. Sekalipun dalam lembah kekelaman. Karena mujizat yang terindah dalam Kristen adalah memiliki pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Yaitu sangkal diri, pikul salib, supaya kami taat sampai mati. Finishing well. Terjemahkan lebih lanjut kebenaran firman hari ini dengan segala kekayaan maknanya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing. Roh Kudus follow up supaya kami mengimplementasikannya tanpa menyerah. Sebaliknya Tuhan, jika ada dosa dan kejahatan kami ditegur pada pemberitaan firman Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Sekali lagi Tuhan, terjemahkan firman ini dengan segala kekayaan maknanya. Lebih daripada hamba-Mu yang sangat terbatas ini dalam menguraikannya. Materaikan dalam roh hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengimplementasikannya sampai garis akhir. Maka orang taat tidak pernah mengejar janji Tuhan. Janji Tuhan yang mengejar orang taat. Orang taat tidak mengejar berkat, dia mengejar sumber berkat Yesus Kristus. Maka otomatis berkat itu mengejar mereka. Berkatilah jemaat-Mu semua di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Ibu, dan semua pengurus komunitas ini. Worship leader, singers, pemain musik, penanggung jawab multimedia, soundman, semua yang ambil bagian. Ingatkan mereka Tuhan, tidak ada yang sia-sia dalam melayani Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, jadilah kuat dalam kebenaran firman Tuhan. Sebab setiap orang yang dikuasai kebenaran tidak akan mungkin dikuasai kekecewaan. Angkatlah kedua belah tanganmu, arahkan hatimu, terimalah berkat kasih Allah Bapa yang kekal yang tidak pernah berubah. Anugerah serta damai sejahtera dari Yesus Kristus Tuhan, persekutuan, pertolongan, penyertaan daripada Roh Kudus, berkat Allah Tritunggal yang dahsyat memberkati saudara sekalian mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan diberkati bersama-sama katakan amin.